Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini kita menjawab pertanyaan dari Solo ya dengan Bapak Abdullah. Pertanyaannya begini, beliau punya tanah, kebetulan di pinggir jalan. Ada yang menawarkan kerjasama bagi hasil. Ya, bagaimana Pak tipsnya masalah bagi hasil? Jadi begini, kalau bagi hasil itu kan tentunya misalnya Bapak yang punya tanah berarti orang itu yang akan membangun. Ya, bagi hasil ini ya secara garis besar itu terbagi dua. Bapak mau bagi barang atau bagi uang? Ya, bagi barang atau bagi uang. Contohnya bagi barang begini. Kalau tanah itu dibangun menjadi ruko, let's say rukonya 50. Nah, Bapak berapa, yang punya uang berapa? Kan begitu. Nah, berapa-berapanya ini harus kita sepakati bersama di awal. Di dalam perjanjiannya harus jelas. Oleh karena itu, ya, akan dinilai harga tanah Bapak itu berapa. Nah, terus harga bangunannya berapa? Ya, kalau harga tanah itu relatif bisa kita cek. Harga pasar, harga NJOP kan jelas itu. Nah, tetapi yang harus Bapak hati-hati adalah harga bangunannya. Jangan sampai dia markup harga bangunannya, lantas Bapak mendapat kecil. Ya, contoh, harga nilai daripada tanah Bapak, let's say 5 miliar, ya, atau 10 miliar misalnya. Nah, dia mau bangun berapa ruko, total biayanya berapa? Total biayanya termasuk infrastrukturnya berapa? Kalau misalnya itu tanah Bapak 10 miliar, dia bangun misalnya 20 miliar totalnya, berarti 1:2. Ya kan? Kalau Bapak misalnya dapat 10 ruko, dia 20 ruko, kan begitu. Itu sederhana itu anunya. Tetapi ya di sini yang jadi yang Bapak harus perhatikan dalam perjanjiannya adalah nilai bangunannya itu berapa? Itu kuncinya. Ya, itu harus apa kita dari mana caranya? Kita nanti dia bikin speknya apa? Ya, dan rincian biayanya bagaimana? Itu terlampir di dalam perjanjian awalnya, Pak. Jadi Bapak cek nanti itu di speknya, benar nggak dia bangun begitu? Ya, ini dulu yang penting. Benar nggak dia bangun begitu? Ya, nah itu yang prinsip. Nah, hal-hal yang lain tentunya yang Bapak harus masukkan dalam perjanjian adalah kapan dia membangun, kapan dia kapan dia membangun, lalu kapan dia dibagi itu anunya, kapan selesai dan kapan Bapak dapat barangnya. Ya, harusnya Bapak didahulukan. Misalnya saja bikin 30 ruko, Bapak 10 dia 20, ternyata tidak jadi serentak. Ya, Bapak dulu dong misalnya dapat anunya secara proporsional jadi 5 ya 5 dulu. Mereka begini. Di sini yang saya tekankan adalah waktunya. Waktu pembangunannya itu kapan, selesainya berapa lama. Kalau itu tidak ditentukan dalam perjanjian di awal, maka Bapak bisa mengalami kerugian. Kerugiannya begini. Misalnya dia mulai membangun 5 tahun akan datang. Harga tanah Bapak sudah meningkat, sedangkan harga bangunan peningkatannya itu kecil, ya, kalah dengan peningkatan harga tanah, apalagi di pinggir jalan, ya. Jadi itu nanti bisa-bisa harga tanah Bapak lebih mahal daripada harga bangunannya kalau itu tertunda lama, karena harga bangunan memang ada naik, tetapi naiknya itu tidak signifikan, ya. Yang lebih signifikan itu harga tanah kalau dibanding. Makanya harus dipastikan. Nah, di klausula itu juga harus dicantumkan bila mana dia tidak misalnya membangun sampai sekian, harus diputus perjanjiannya. Nah, yang berikut itu adalah masalah bagi barang. Yang kedua adalah bagi uang. Bagi uang itu begini. Bapak punya tanah harganya berapa sama dan dia juga bangun berapa, ya. Nanti kalau ada yang laku, nah, dikeluarin harga tanah berapa, dikeluarin harga bangunan berapa, hasilnya bagi dua. Nah, keuntungan Bapak yang punya tanah di sini, tanah Bapak juga dibeli dengan wajar, tapi Bapak masih dapat keuntungan. Itu keuntungannya si landlord atau pemilik tanah. Tapi keuntungannya bagi investor, dia tidak perlu keluar modal untuk mengeluarkan uang untuk tanah. Iya kan? Nah, kalau ini jangka waktunya, pembagiannya ya pada saat laku itu kan bisa proporsional. Jadi bagi duitnya jangan tunggu proyeknya selesai habis semua baru dibagi. Kalau bisa dikasih per tahun misalnya. Setahun ini laku 10. Nah, oke, harga tanah berapa, kalau per bulan kan juga repot, ya. Per tahun misalnya tutup buku, berapa harga tanah? Ya misalnya laku 10. Nah, harga tanah 10 itu berapa? Ya kan? Harga tanah 10 itu berapa? Harga bangunan 10. Keluarkan dulu biaya tanah, biaya bangunan, baru Bapak bagi dua. Nah, keuntungan. Jadi di sini win-win solution. Yang punya tanah itu mendapatkan dua. Harga tanahnya dibeli daripada dia jual begitu aja, ya kan? Tapi dia dapat juga 50% keuntungan, Pak. Nah, keuntungan bagi para developer atau investor, dia tidak perlu keluar uang besar di awal. Dia hanya keluar uang untuk bangun. Nah, disinilah yang namanya. Tetapi saya sarankan, terakhir Pak, bahwa semua perjanjian ini
ini ya yang harus Bapak teliti di awal. Banyak hal-hal. Saya sarankan Bapak untuk didampingi dengan konsultan hukum yang paham tentang ini sehingga Bapak tidak terjebak dengan permainan kata-kata dalam perjanjian yang ujung-ujungnya Bapak tidak dapat apa-apa. Ya, saya kira semoga bermanfaat. Ini hanya early warning kepada Bapak yang mau bisnis properti atau bekerja sama tawaran itu supaya tidak tertipu atau tidak terkecoh dengan perjanjian itu. Semoga bermanfaat, Pak. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.